Baiklah, hari ini saya akan mencoba menerawang mengenai kecelakaan yang terjadi di pintu tol Ciawi, Bogor. Oke, Bun, menurut Bunda, untuk penerawangan Bunda sendiri, apakah kemungkinan bahwa kecelakaan ini tuh bukan hanya disebabkan oleh remblong atau dari truk galon, mungkin ada faktor mistis nggak mempengaruhi? Iya, kalau Bunda lihat memang ada sesuatu yang mistis dan mungkin bisa jadi di tempat itu sudah meminta tumbalnya kembali. Karena bagaimanapun juga tempat itu pada saat pembukaan atau pada saat kejadian dibangunnya jalan tol itu banyak sekali terjadi kecelakaan. Kenapa? Karena tempat itu memang sangat mistis dan sangat banyak mengambil korban sebagai tumbalnya. Oke, mungkin ada nggak sih kemungkinan melihat dari sejarahnya juga, apakah tempat itu berpengaruh dari proses pembangunannya? Mungkin ada yang Bunda bisa terawang nggak dari sejarah pembangunan tol itu? Ya, ini ya. Jadi sejarah pembangunan tol itu memang dibuat supaya lebih meringankan atau mendekatkan jarak ya. Tetapi pada zaman dahulunya tempat itu adalah memang sudah jalan dan jalan itu adalah bekas perlintasan para eyang-eyang yang melewati lintasan tersebut. Di antaranya ya tentunya ada Eyang Prabu Siliwangi dan juga sebagainya seperti itu. Atau mungkin apakah kemungkinan menurut penerawangan Bunda si supir truk itu dipengaruhi oleh entitas atau penampakan yang ada di tol itu, mungkin dirasuki saat lagi bawa dalam jam setengah 12 malam? Sebetulnya gini, bukan si supirnya ya, kalau yang Bunda lihat bukan si supirnya, tetapi memang kendaraan lah yang sedang dikacaukan atau yang sedang dibuat supaya celaka seperti itu, dan dengan alasan remblong ya, memang ya mungkin memang remblong ya, dan itu bukan semata-mata remblong, tapi memang ada sesuatu kejadian mistis di dalamnya. Bun, itu kan terjadi kecelakaan itu kan pas di gerbang tolnya itu, mungkin itu bisa dikaitkan dengan ini nggak sih Bun, seperti lorong waktu secara mistis atau secara ilmu supernaturalnya seperti apa sih? Jadi gini, kalau untuk gerbang itu ya gerbang waktu sebetulnya tidak ada terbang waktu. Tetapi memang saat jam setengah 12 malam itu, dan kemudian juga terjadi pada malam Selasa Pahing ya, yang memang naftunya adalah 12. Jadi dia terjadinya kecelakaan itu pada saat banyak sekali makhluk-makhluk alam gaib itu keluar. Nah, jadi kalau terjadi kecelakaan tersebut di tempat tersebut, yakin 100% adalah ikut campurnya gaib, dan tidak hanya sekedar remblong gitu ya, enggak, tapi memang ada campur tangan gaib di dalamnya. Nah, Bun, tanpa mengurangi rasa hormat nih untuk bagaimana dengan korban-korban gitu. Korban-korban kecelakaan tersebut apakah memiliki koneksi spiritual nggak, atau karma yang terkait dengan kecelakaan tersebut, ada hubungannya nggak? Bisa jadi ya, bisa jadi karena hidup mati manusia itu memang sudah ada takdirnya, sudah ada garis tangannya ya. Jadi bisa saja terjadi kecelakaan ini bagi mereka yang memang mempunyai karma tersebut, jatuhnya di situ. Jadi mereka ada satu mungkin ikatan zaman dahulunya ya, karena kehidupan ini kan mengulang. Jadi ada keikatan zaman dahulunya, mereka memang kecelakaan atau meninggal di tempat itu. Jadi kemudian sekarang terulang lagi, itu hal yang wajar. Karena kehidupan ini adalah kehidupan yang mengulang. Oke, Bun, apakah ada kemungkinan bahwa kecelakaan ini tuh merupakan peringatan atau pesan dari alam spiritual untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan, ilmu waspada kita manusia? Ya, itu sudah pasti ya. Artinya kita harus introspeksi, dan juga kita harus benar-benar hati-hati dalam segala sikap, dalam segala perbuatan, yang supaya kita ini selamat-selamat aja dimanapun kita berada. Jadi sekali lagi pesan Bunda, dimanapun kita berada harus tetap waspada, harus tetap eling, dan yang paling pasti adalah harus selalu mengingat Yang Maha Kuasa. Bun, untuk misteri, mungkin ada apa ya, suatu pengertian definisi misteri dari angka tanggal kejadian, yaitu 4/2/2025. Mungkin secara ilmu spiritualnya bisa dikasih tahu. Oke. Itu kan kejadiannya setengah 12 malam ya, setengah 12 malam, dan itu adalah
malam Selasa Pahing. Hitungannya adalah tanggal 4 ya. 4 itu Hana Ca. Jadi tanggal 4 itu jatuhnya di Ca. Nah, bulannya bulan 2 jatuhnya di Na. Jadi hitungannya adalah Cana. Kemudian tahunnya tahun 2025. Canaka 5, Hana Caraka 5. Jadi Canaka artinya neraka. Jadi memang kejadian itu sudah sesuatu yang sudah pasti akan terjadi. Seperti itu. Apakah kemungkinan bahwa kecelakaan-kecelakaan ini tuh yang terjadi ini tuh terkait dengan peristiwa-peristiwa lain yang terjadi di sekitar lokasi kecelakaan tersebut? Misalnya kayak kecelakaan-kecelakaan yang sebelumnya, atau memang ada hal-hal atau norma-norma masyarakat yang nggak enak dari alam jadinya itu berkaitan sama kecelakaan ini? Sebetulnya gini ya, kecelakaan ini terjadi murni pure kecelakaan yang memang ada sangkut pautnya dengan hal goib atau penunggu di daerah situ. Tetapi kalau untuk yang selama ini bersangkut paut dengan kecelakaan-kecelakaan yang kemarin itu tidak ada. Jadi kalau Bunda lihat di sini memang kecelakaan ini murni kecelakaan, hanya saja memang ada sangkut paut gaib di dalam kecelakaan itu. Ini kan 8 orang yang udah dikatakan meninggal dan 11 orang tewas. 11 orang luka-luka. Nah, kemungkinan menurut perawan Bunda akankah ada penambahan korban yang tewas selanjutnya? Kalau menurut Bunda sih masih ada lagi ya. Mas, karena memang kecelakaan itu luar biasa dan Bunda mengucapkan turut bela sungkawa ya kepada korban. Semoga Allah menerima segala amal ibadahnya. Oke. Boleh dibagikan nggak kepada penonton ganjil, apakah Bunda itu bisa melakukan komunikasi dengan arwah-arwah korban kecelakaan untuk memahami apa sih yang sebenarnya terjadi gitu loh dalam peristiwa kecelakaan ini? Ya, sebetulnya bisa ya kita berkomunikasi, tetapi kan kita butuh seseorang. Artinya bukan ini kita bersandiwara, tetapi memang harus ada seseorang yang memang ada kaitannya atau ada kaitan darah dengan beliau bisa untuk dijadikan sebagai tempat untuk ruh ini masuklah, seperti itu. Jadi kalau tidak ada kaitan darah tidak bisa, seperti itu. Apakah ada kemungkinan nih Bun, hubungan kecelakaan untuk yang sekarang itu dengan kejadian masa lalu pas proses sejarah pembangunannya dengan ya para korban para pekerjanya itu menjadi korban yang banyak mati gitu loh. Mungkin bisa diberikan sebagai tumbal atau apa nggak sih Bun kalau gitu? Iya, seperti Bunda bilang tadi ya, bahwa tempat itu selalu membutuhkan tumbal. Nah, cuman tumbal ini kan nggak selalu satu tempat, entah di pertengahan, entah baru masuk, entah seperti akhir, seperti gitu ya. Jadi sejauh jalan tol ini, di situ pasti akan ada tumbal yang dipinta gitu. Nah, untuk kejadian apakah bersangkut pautan dengan pekerja-pekerja zaman dahulu, tentunya tidak bersangkut pautan ya, tidak bersangkut pautan. Tetapi jalan tol ini akan tetap meminta tumbal selagi pengurus atau yang bersangkut pautan di tol ini tidak mengadakan ritual-ritual setiap tahunnya. Karena bagaimanapun juga makhluk gaib itu ingin dihargai, artinya dia mana nih jatah gua lah, seperti begitu ya. Nah, jadi kalau pengelola jalan tol ini tidak melakukan ritual, ya akan tetap terjadi kecelakaan. Oke, berarti ada kemungkinan nggak Bun nanti akan terjadi kecelakaan, atau menurut prediksi Bunda lah ke depannya si tol cewek ini bakalan ada prediksi kecelakaan lagi nggak? Untuk ini sebenarnya untuk El Nino waspada kepada penikmat ganjil gitu. Sebetulnya akan tetap ada ya, kecelakaan itu akan tetap ada. Karena faktor utamanya adalah kita yang harus berhati-hati selain dari hal gaib ya. Kemudian jalan tol di manakah tempatnya kecelakaan-kecelakaan itu? Tentunya di mana tempat yang ada seperti mungkin dari turunan langsung tanjakan, atau dari belokan ya, atau jalanan yang benar-benar menurun. Di situ akan terjadi banyak kecelakaan, dan juga titik-titik di mana tempat ada mungkin bekas makam keramat, atau memang di situ tempat yang dikeramatkan, itu akan pasti terjadi kecelakaan. Oke, Bun, mungkin ada wejangan atau pesan secara spiritualis lah ini kepada penikmat ganjil untuk berhati-hati di jalan itu seperti apa, untuk mengurangi adanya kecelakaan yang untuk pengendara mungkin ada wejangan. Oke, buat para penikmat ganjil, ini ada pesan dari Bunda ya, kalau memang masuk ke jalan tol atau mau berjalan,
lebih utama adalah dicek dulu kendaraannya, baik itu remnya, airnya, bensinnya dan sebagainya. Jadi harus dicek dulu. Kemudian yang kedua harus berhati-hati dan waspada, jaga jarak dan jangan terlalu terburu-buru atau cepat-cepat di jalan. Karena bagaimanapun juga keselamatan itu lebih penting ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas.